Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kak Gaby, Kak Cila, kalian kaget nggak? Enggak. Kan kami juga ikutin kagetin teman-teman. Betul tuh. Teman-teman semua kaget nggak? Ya gitu ya. Oh iya, tapi tengok itu. Itu kayaknya ada yang kaget tuh. Berarti misi kita berhasil. Iya. Good job. Kok kita jadi tertawa-tawa ya? Padahal tadi kita mau ibadah. Yuk kita sapa-sapa teman-teman yuk. Yuk. Shalom teman-teman. Apa kabar teman-teman? Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Gak terasa juga ya, kita sudah masuk bulan Juli nih. Oh iya, betul tuh. Berarti tema kita hari ini berbeda dong. Maria tahu nggak temanya apa? Teman-teman tahu nggak? Nggak juga ya. Mungkin kita tunggu guru sekolah minggu kita aja kali ya yang bilangin. Pasti mereka tahu. Betul juga itu. Betul juga Kak Gaby. Teman-teman, sekarang kita fokus ibadah ya. Oh iya, kalian masih ingat kan peraturan sebelum kita beribadah? Gap, kamu tahu nggak peraturan sebelum kita beribadah? Iya dong. Jadi peraturan sebelum kita beribadah adalah yang pertama, saat kita beribadah kita tidak boleh sambil berbaring, makan-makan, bermain, apalagi sambil main gadget. Yang kedua, kita harus fokus menyembah dan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Dan yang terakhir adalah kita harus mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu. Oh gitu ya Kak. Jadi teman-teman udah ready kan untuk ibadah? Kita berdoa dulu ya. Siapa nih yang berdoa Maria? Gak tahu. Kamu lah Cil yang berdoa. Masa aku? Kan aku sendirian. Kita kan harus berdoa sehati. Maksudku
Iya, kita akan berdoa, tapi kamu yang pimpin. Oke deh. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita harus berdoa sehati ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Sampai sekarang ini kami mau beribadah. Berikanlah kami kesehatan dan juga pimpinlah ibadah kami sampai selesai nanti. Berikanlah kami juga pengertian dan kami bisa mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan dari kakak sekolah minggu ke kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Super Kids. Tunggu. Sekarang kita nggak pakai Super Kids lagi. Jadi apa dong? Tapi sekarang kita udah pakai Shine Kids. Jadi kalau berubah jadi Shine Kids, yel-yel kita apa dong? Yel-yel kita sudah berbeda menjadi Shine Kids, shine brightly for God's glory. Oh iya, aku baru ingat. Teman-teman, ayo ya ikut kita untuk yel-yel baru kita. 1, 2, 3. Shine Kids, shine brightly for God's glory. Selamat beribadah. Happy Sunday. Shalom adik-adik, mari memuji Tuhan yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. bersorak lagi yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Shalom adik-adik semuanya, Kakak Mita senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Walaupun sampai hari ini kita masih ibadah online. Nah adik-adik, kamu tahu nggak ya hari ini sudah bulan berapa ya? Ada yang tahu? Apa? Yes, hari ini itu sudah bulan 7 atau bulan Juli. Nah hari ini juga minggu pertama. Nah seperti biasa tentunya di setiap bulan kita akan punya tema-tema pembelajaran firman Tuhan yang baru. Dan selama bulan Juli ini nanti kita akan belajar tentang empower by the Holy Spirit atau kuasa Roh Kudus. Dan untuk hari ini di minggu yang pertama kita akan belajar untuk mempunyai kuasa. Bagaimana sih kita supaya punya kuasa untuk menanti dengan taat. Oleh sebab itu tema kita hari ini adalah kuasa untuk taat dan bersehati di dalam doa. Nah, tetapi sebelum kakak sampaikan firman Tuhan, kakak mau aja adik-adik semuanya lipat tangan, semua duduk yang manis, terus fokus dan sungguh-sungguh berdoa. Sekarang kita lipat tangan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang baru yaitu bulan Juli. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang bulan yang lalu Engkau menyertai kami, Engkau melayakkan kami dan sampai hari ini kami masih boleh duduk manis, duduk dengan tenang. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa, urapi kami Tuhan, urapi kakak Mita yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi juga adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia dan kami semua menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, nah kalian sudah ready kan dengar firman Tuhan hari ini? Tapi sebelum kita mau dengar firman Tuhan, Kak Mita mau ajak dulu adik-adik, papa mama yang sedang mengikuti ibadah Sunday School hari ini. Yuk kita buka dulu satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul yang pertama atau yang ke-1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yeay! Nah adik-adik, firman Tuhan kan bilang kalau kita ini akan menerima kuasa. Tapi kalau apa ya tadi? Kita akan terima kuasa kalau kita makan banyak. No. Kita akan terima kuasa kalau rajin olahraga. No. Tapi firman Tuhan katakan kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, hari ini adik-adik, Kak Mita mau sampaikan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang pertama sampai 14, terus dilanjut ke Kisah Para Rasul kedua, ayat pertama sampai 47. Artinya berarti dari Kisah Para Rasul yang pertama sampai Kisah Para Rasul yang kedua. Ini cerita firman Tuhannya adik-adik. Sekarang Kak Mita mau minta tolong nih. Adik-adik semua duduknya fokus. Yuk di sebelah situ tuh masih ada yang mereng-mereng tuh. Tuh ada yang sambil baring-baringan ya. Ada yang sambil makan-makan pula. Is. Ayo sekarang kita duduk yang rapi, duduk yang tenang. Fokus ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita hormati Tuhan hari ini. Amin. Nah, jadi dulu pada waktu Yesus sudah mati di kayu salib, adik-adik ingat enggak kejadiannya waktu itu? Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian pada hari yang ketiga setelah Yesus mati dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus
bangkit dari kubur adik-adik. Dan setelah bangkit dari kubur, Yesus nggak langsung terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus masih ada loh di bumi selama 40 hari. Selama berapa hari? Ya, 40 hari. Adik-adik gak boleh lupa. Hebat ya Tuhan kita. Udah mati, dia disalibkan, habis itu dikubur, bangkit loh. Habis bangkit, dia masih ada di bumi lagi 40 hari. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik pada waktu itu menjelang Yesus naik ke surga, tapi belum naik, menjelang. Sama-sama dengan kakak Mita kita katakan menjelang. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, satu kali Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian pada waktu mereka lagi makan, murid-muridnya bertanya begini, "Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa sekarang ini?" Lalu Yesus jawab adik-adik, "Kalian itu tidak perlu tahu kapan masa dan waktunya. Tetapi kalian harus ingat bahwa kalau kamu akan menerima kuasa. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Yesus hanya bilang seperti itu adik-adik kepada murid-muridnya. Lalu tidak lama mereka pergi ke atas sebuah bukit, dan di sana setelah Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Jadikanlah seluruh bangsa ini menjadi murid-muridku, dan ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus." Setelah Yesus menyampaikan pesan itu adik-adik, barulah Yesus mulai terangkat ke surga. Seluruh tubuh Yesus tadi ini sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dia terangkat ke surga, terangkat. Nah, murid-muridnya melihat terus ke atas. Wah, mana? Wah, semakin jauh. Wah, Yesusnya semakin jauh adik-adik. Dia semakin terangkat tinggi. Sampai-sampai muridnya sudah tidak lihat lagi. Aduh, wah tinggi sekali. Dan sampai hilang. Yesus sudah duduk di surga. Nah, setelah kejadian itu adik-adik, mereka ingat bahwa pesan Yesus juga pada waktu itu mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Ya, hampir kakak lupa. Jadi waktu sebelum Yesus naik itu, Yesus itu berpesan, "Kamu nanti setiap hari berkumpul ya selama 10 hari. Kalian harus berdoa sehati berdoa. Kalian taat menanti datangnya Roh Kudus. Kalian harus berdoa sehati." Dan adik-adik, murid-murid pun melakukan pesan yang disampaikan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Nah, pada hari pertama semua murid-murid berkumpul di atas loteng. Tahu loteng kan? Ada rumah yang bertingkat, di atasnya di lantai yang atas. Nah, mereka berkumpul setiap hari, mereka bersatu hati, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Setiap hari mereka berdoa. Hari yang pertama, mereka berdoa bersama-sama. Pada hari yang kedua, mereka juga berdoa bersama-sama. Pada hari yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan sampai pada hari yang ke-10 adik-adik, mereka tetap tekun berdoa, mereka setia berdoa bersama-sama, bersehati berdoa. Nah, pada hari yang ke-10 itu, tiba-tiba, yuk sama dengan Kak Mita sama-sama katakan tiba-tiba gitu ya. 1, 2, 3. Tiba-tiba pada hari yang ke-10, tiba-tiba ada seperti tiupan atau bunyi angin. Ada bunyi angin yang kencang adik-adik. Nah, mereka di loteng itu berdoa.
pada waktu angin atau bunyi angin yang kencang tadi, yang seperti itu, tiba-tiba yang mereka tadinya berdoa, mereka tiba-tiba semuanya berkata-kata di dalam bahasa yang baru. Mereka berbahasa roh. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, ralaba shekara laba laba ralaba shakara ralaba shakara laba shikara laba laba ralaba shakara laba naralaba handera laba. Semua murid-murid Yesus yang ada di sana, yang di atas loteng, yang berdoa bersama-sama, mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow, luar biasa. Kemudian mereka melihat, wah, seperti ada lidah-lidah api di atas kepala mereka loh adik-adik. Seperti lidah yang api gitu, tetapi nggak gosong kepalanya. Coba kalau kita kena api, misalnya kena api lilin, panas, panas nggak? Atau coba dinyalain kompor, adik-adik giniin tangannya di kompor. Jangan dicoba ya, jangan dicoba, panas, sakit nanti. Nggak boleh ya. Jadi itu panas. Nah, tapi ini api Roh Kudus yang dia berbentuk seperti lidah-lidah api tadi. Mereka nggak kepanasan. Mereka semakin berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahkan bahasa rohnya ada yang pakai bahasa negara-negara lain loh. Nah, pada waktu mereka lagi berkata-kata dalam bahasa roh, mereka lagi berdoa, mereka lagi dipenuhi Roh Kudus. Shikaralaba katakaralaba handeralaba syiararaba syakaralaba syakaralaba syande. Ada orang Yahudi ternyata adik-adik yang saat itu tinggal di daerah Yerusalem. Mereka pada waktu dengar suara angin tadi, mereka juga kaget. Terus mereka melihat, ini murid-murid Yesus kenapa? Kok mereka ini seperti orang yang mabuk? Kok semuanya kayak gitu? Kok berdoanya kayak gitu sih? Tak patut. Orang Yahudi bilang mereka ini mabuk. Mereka mabuk anggur. Lalu adik-adik, pada saat itu Simon Petrus bangkit. Adik-adik ingat gak siapa Simon Petrus? Simon Petrus adalah murid Yesus yang dulunya adalah penjala ikan. Nah, pada waktu itu Petrus bangkit, lalu Petrus berkata seperti ini. Hai kamu orang-orang Yahudi, dengar baik-baik. Kami ini, mereka ini bukan mabuk seperti yang kamu pikirkan. Karena hari pun masih pukul 9. Mereka ini bukan mabuk, tapi kami ini semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas kami. Oleh sebab itu aku mau katakan kepada kalian semua, hari ini bertobatlah, berilah dirimu dibaptis supaya kamu semua selamat. Nah adik-adik, waktu itu Petrus berkata demikian, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu? Waktu itu setelah Petrus sampaikan seperti itu, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau memberikan diri mereka dibaptis. Kira-kira ada 3.000 orang. Wow, 3.000 orang gimana banyaknya ya adik-adik ya. Tadi yang hanya 12 murid Yesus dan bertambah dengan murid-murid yang lainnya yang sudah mengikut yang percaya Yesus. Tetapi dengan Petrus menyampaikan itu tadi kalau udah dipenuhi roh, karena udah dipenuhi Roh Kudus, ada 3.000 orang yang mau percaya kepada Yesus. Tepuk tangan dong adik-adik. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, sama seperti Petrus, apapun yang dikatakan Petrus, orang lain itu akan dengarkan. Sekarang Kak Mita mau tanya nih, siapa adik-adik yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Ada? Oh ada, di situ ada. Kamu mau nggak? Yang kamu mau nggak? Oh mau ya. Nah, adik-adik kalau mau dipenuhi Roh Kudus, ada caranya. Mau tahu? Mau tahu? Nah, sekarang duduk lagi dong yang rapi. Yuk duduk yang manis lagi ya. Duduk. Siap. Nah, oke adik-adik.
Jadi untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus, adik-adik, Kak Mita, kita semua harus sungguh-sungguh berdoa. Sama seperti murid-murid yang tadi, mereka sehati berdoa, ya. Terus yang kedua, harus tekun merenungkan firman Tuhan. Setiap ada waktu pun adik-adik boleh baca firman Tuhan lagi. Nah, itu di grup adik-adik kan sudah punya kelompok kan. Nah, bagi adik-adik yang belum punya kelompok, nanti info ke kakak ya. Boleh hubungin ke nomor HP kakak untuk minta dimasukin ke dalam satu kelompok. Jadi kita nanti di kelompok itu bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi adik-adik bisa dimuridkan, adik-adik bisa belajar dengan kakak-kakak mentornya masing-masing di setiap kelompok nantinya. Oke? Nah, jadi kita harus berdoa, dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Jangan lupa setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Dan yang paling penting, berdoa sehati. Jadi adik-adik di rumah kalau ada papa, ada mama, ada Cece, ada Koko, ada Ama, atau ada siapa aja yang di rumah, yuk kita ajak satu keluarga kita berdoa dengan sehati. Papa, papa, mama, mama, doa yuk. Kita sama-sama doa yuk. Mau tidur, yuk bangun mesbah di keluarga kita. Kalau papa mamanya mungkin masih ada kerjaan, dibisikin, mama kita doa yuk sebentar yuk sama-sama yuk mah. Doa sehati. Ya adik-adik, sangat penting sekali untuk berdoa sehati, itu sangat penting. Karena firman Tuhan berkata, di mana kamu berkumpul 2-3 orang dalam namaku, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada. Dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu janjinya Tuhan Yesus loh. Jadi berkuasa kan kalau kita itu berdoanya sehati. Jadi mulai hari ini, nanti habis ibadah diajak ya mama papanya sama-sama berdoa sehati. Amin. Nah, yang terakhir, Kak Mita mau ajak adik-adik, yuk kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, sekarang Kak Mita ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk, siap. Laskar Kristus, siap. Oke, siap ya? Sudah siap ya? Nah, ikuti Kak Mita ya. Sekarang kata kamu diganti jadi aku. Yuk. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasku, dan aku akan menjadi saksi Yesus di seluruh Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Jadi ingat adik-adik, itu janji Tuhan. Tuhan mau kita semua adik-adik menjadi saksi. Dan siapa tadi yang mau terima kuasa, angkat tangan. Yes, yang mau terima kuasa angkat dua-dua tangannya seperti ini ya. Kita mau berdoa, kita minta kuasa Roh Kudus memenuhi adik-adik. Siapa lagi yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan. Ada? Yeay, keren, keren, keren. Nah adik-adik ya, kita bisa jadi saksinya Tuhan. Bukan harus berkhotbah kayak Petrus kok. Hai kamu ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Enggak harus begitu. Waktu orang lihat, wah si Grace itu baik sekali ya sama mamanya. Dia nurut loh. Si Peter itu hebat loh di sekolah. Rajin lagi. Wah. Apa sih rahasianya? Kenapa sih si Grace tadi itu bisa menjadi anak pintar? Ternyata rahasianya adik-adik, karena Grace takut akan Tuhan. Karena si Peter
dipenuhi Roh Kudus, sehingga orang diberkati dengan gaya hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan bisa memberkati orang lain juga. Amin. Sekarang Kak Mita ajak kita berdoa. Yuk semua angkat tangan. Sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami, memenuhi kami, sehingga kami layak menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi. Hamba berdoa untuk seluruh adik-adik, untuk seluruh keluarga mereka, untuk seluruh papa mama yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Berkati, penuhi kami semua, penuhi mereka dengan Roh Kudus, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati, kita mau memberi persembahan. Berkatilah semua teman-teman kami. Dan juga berkatilah papa kami, papa dan mama kami. Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, persembahannya bisa ditransfer ke link ini ya. Bye-bye. Mari teman-teman, kita satukan hati untuk berdoa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih bisa tetap beribadah ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman Super Kids kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama papa kami. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka dan Engkau juga memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya lancar terus ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi mereka dan memberkati kesehatan mereka, supaya kakak-kakak sekolah minggu kami dapat membimbing kami ya Tuhan, terus menerus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami, semua jemaat pengerja dan hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Urapilah mereka ya Tuhan, juga untuk Bapak Gembala kami, Om Erwin dan keluarganya. Urapilah dia ya Tuhan. Juga berkatilah pembangunan gereja kami, cukupkan dana-dananya supaya selesai tepat waktunya dan kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Sembuhkanlah bangsa kami dari segala COVID-19, supaya kami bisa bebas lagi. Berkati juga Kota Batan ya Tuhan, tempat di mana kami tinggal. Kiranya semuanya aman dan damai selalu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Woi. Aku suka lah firman Tuhan yang tadi. Kita diajarkan untuk doa sehati. Nanti mari mau ajak mami papi deh doa bersama. Aku juga nih. By the way teman-teman juga bisa ajak orang tua dan keluarga untuk berdoa sehati di rumah. Nah, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. God bless you.